Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi masyaikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa limusannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa daman nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelima, paling atas ya, Allah yakuna qa'iman binafsihi, bahwa tiada berdiri ya dengan sendirinya lawan bagi qiyamuhu binafsihi. Tidak berdiri dia dengan sendirinya berarti butuh, ihtiyaju ila syai', mustahil itu ya, mustahil Allah berhajat kepada sesuatu, karena Allah Tuhan kita kaya. Kayanya Allah tidak butuh dengan apapun. Kayanya Allah tiap-tiap sesuatu berhajat kepadanya. Itu dia ya. Kayanya Allah tiap-tiap sesuatu itu berhajat kepadanya. Qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, itu mempunyai berapa makna? Dua ya, ada dua makna ya. Pertama apa? Apa buat? Pertama apa dia? Tidak berkehendak kepada zat, karena zat itu adalah dirinya. Yang berkehendak kepada zat sifat Allah, bukan sifat. Yang kedua, tidak berkehendak kepada fa'il, yang menjadikan. Kalau Allah berkehendak kepada menjadikan, berarti Allah baru. Taklah Allah bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Mustahil. Mustahil Allah berkehendak kepada menjadikan. Makanya kaya Allah Tuhan kita,
tidak sedikit pun mengambil manfaat dari apa yang ia jadikan, tak mengambil faedah daripada hukum yang ia tetapkan. Tuhan kita. Nah, qiyamuhu binafsi adalah salah satu sifat salbiyah. Berapa salbiyah? 5 ya. 5. Menolak yang tidak layak bagi Allah. Kuasa Allah tapi tidak qiyamuhu binafsi, lemah. Memudahkan kita faham, maka Imam As-Sanusi mengelompokkan sifat salbiyah itu didahului dengan qidam. Nunjukkan kaya Allah, diletakkannya qidam sebagai pertama. Qidam sebagai pertama, nunjukkan kaya. Karena selain Allah tidak qidam. Kalau sudah tidak qidam, berarti butuhlah dia kepada yang mengadakan. Sedangkan Tuhan kita Allah Jalla wa Azza kaya dan tidak butuh dengan apapun. Kenapa? Karena dia qidam. Bahwa ada ia sifat yang berdiri dengan zat, atau ada ia berkehendak kepada makhassis, artinya fa'il. Dalam kitab lain tiada berkehendak kepada mahallin, karena mahal itu tempat, dan tak berkehendak kepada makhassis, menjadikan fa'il. Ya, Allah tidak butuh kepada yang menjadikan. Allah tidak butuh kepada tempat. Kemudian yang keenam, alla yakuna wahidan, ya. Bahwa tiada ia esa. Maka ini lawan wahdaniyat. Tidak dia esa, katanya. Esa di sini tertuju pada zatnya kah? Kalau sempatlah Allah itu mumatsalah, bermisal, sama, bersusun zatnya macam kita makhluknya, berarti ada menyamai Allah. Di mana kayanya lagi? Maka oleh Imam Sanusi, supaya lebih mantap pemahaman kita wahdaniyat, maka dijelaskannya, dipaparkannya bahwa menafikan beberapa kam, katanya. Kam itu beberapa. Berapa kam yang dinafikan? Berapa? Ingat? Berapa? Ya, menafikan 5 kam, ya kan? Menafikan kam mumpasil pada zat, menafikan kam muttasil pada zat, baru menafikan kam mumpasil pada sifat, menafikan kam muttasil pada sifatnya, lalu
apa itu? Paparannya, ya. Jadi walam yakul lahu kufuwan, tak ada yang tiada yang menyamai Allah, tidak ada yang menyamai Allah, dan Allah pun tak sama dengan lainnya. Begitu. Seperti bahwa ada ia bersusun pada zatnya atau pada sifatnya, seperti dua qudrat, seperti dua qudrat. Ini bisa dibuat Allah, ini tak bisa. Mana gitu ya? Selagi itu ditentukan dalam iradahnya, maka Allah nyatakanlah dengan kudratnya. Situ kayanya. Makanya apapun yang Allah lah jadikan, apapun yang Allah perbuat sesuai dengan iradahnya, tak lari. Pak Siano Pak meninggal tapi tak jadi, betul itu ceritanya, betul ada. Tapi bukan dikatakan dia mati tak jadi, belum mati lagi tuh. Cuma yang di sekitarnya saja yang menengok yang salah. Perasaan macam mengaku macam Syekh Hasan Maksum, iyalah Syekh Hasan Maksum tembus pandangnya, Syekh Abdullah Burakan tembus pandangnya. Kalau kita ni ada orang meninggal ditengok gini, udah janganlah sombong kali, adalah ikhtiar yang dipegang rasa dulu, coba dulu gitu kan. Tengok dulu udah belum nih. Coba di tempat kami sana, di rumah tuh semua orang medis, itu panggil orang tuh, Ustaz tolong ke rumah tuh Ustaz, tengokkan dulu anak saya. Datang, Tuan Ustaz rasa nih, pegang. Kalau biasanya tengok gayanya nampak tak ada lagi nih, tapi coba kan buktikan pakai medis kalian itu dulu. Tes orang tuh, lihat naik apa? Tak mau naik. Gimana? Betul Ustaz, tak ada lagi. Macam kita ini jangan. Tengok mana kayaknya ada, pegang juga ubun-ubunnya, tok katanya masih ada lagi ubun-ubunnya kan. Nih tak mungkin salah Allah berbuat, mustahil ya, mustahil Allah tuh salah dalam berbuat, tidak ya. Maka tak mungkin dua kudratnya ya, mustahil itu dua kudratnya. Jadi tidak ada orang mati tak jadi ya, belum mati lagi tuh, belum mati. Atau ada ia bagi menyamai zatnya. Itu tadi walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada ya, menyamai Allah. Makanya almarhum dan guru kita Pak Alim itu surat, jangan kurang baca qul huwallahu 50 kali sehari semalam. Karena nak mati pun nanti isi itu juga ada orang tuh, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, bukan ahad,
terlalu tekankan, karena tak pakai tasydid. Makanya kalau sebagian ulama ahli tafsir, ahli qiraah, qalqalah itu dibaginya dari 3: qalqalah sughra, qalqalah kufra, qalqalah akbar. Tapi kebanyakan mereka menyatakan tetap 2 saja, sughra dan kubra. Hanya bedanya nanti tasydid di ujung lebih mengeluarkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Keluarkannya lagi. Tidak qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tidak ahad. Dia tertahan begitu ya. Kubra. Jadi kalau salah Pak Sikin, udahlah, salah Sikin, maaf itu. Hukumnya asal jangan huruf-hurufnya, ya kan? Huruf-hurufnya. Dan juga ibu-ibu juga ya, ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang ngaji-ngaji tajwid tuh hati-hati nanti ya. Muallimah biasanya kalau muallimah tuh yang mengajar di masyarakat itu dipinta dari pesantren. Nah, tapi kalau muallimah dari ma'had, hati-hati, itu banyak wahabi. Makanya nanti baca Qur'annya pun ikhfa'nya ikhfa' model Arabi. Jadi model Arab sekarang ini membawa kepada banyak itu wahabi itu. Makanya mereka terlalu samar. Min syarr ya gitu, min gitu tuh. Orang tuh begitu bacanya. Min syarr min begitu ya. Jadi semua mensamar itu terlalu. Yang gitu-gitu kita tak ikut itu. Makanya saya tahu, saya ngomong sama Darwin Hasibuan tuh udah dekat kita. Begitu Ustaz, orang tuh ngambil ke sana orang tuh. Kita tidaklah itu samar tapi masuk huruf berikutnya. Begitu dia. Nah. Atau ada ia baginya pada wujud yang beri bekas pada suatu fi'il daripada beberapa fi'il, maka dipahamkanlah dari perkataan ini bahwa tidak memberi bekas pada satu sebab daripada asbab yang beradat pada barang yang disertanya, maka tak memberi bekaslah sikin pisau pada mengerat, karena yang menentukan Allah Ta'ala hakikatnya ini kan pada adat. Ya. Maka kita pun ya, indahnya lah ulama atau nyusunnya, kita pun belajarlah hukum syara, hukum adat, hukum akal, ya. Supaya apa? Dapat nanti faham dia perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Terjadi nanti antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terjadi nanti menentukan tentang perbedaan hakikat kodratnya Allah Ta'ala. Namun kesimpulan ulama, Mu'tazilah dikatakan hanya sebatas fasik saja, tak sampai kepada derajat kafir, walaupun ada mengatakan kafir. Itu ya, antara Mu'tazilah dan Qadariyah, Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah lahirnya pun dari Mu'tazilah asalnya, ya kan? Lahirnya daripada Mu'tazilah.
Jadi dalam kehidupan tetap kita memandang bahwa perbuatan makhluk ini sebatas ikhtiar, bukan perbuatan yang menentukan. Bahasa kitab memberi bekas katanya, bukan menentukan. Perbuatan kita ada karena kita hidup dalam dunia ini, tetapi bukan perbuatan kita ini yang menentukan. Makanya ada kalimat ya, ayat Allah itu menjelaskan yang selalu diucapkan oleh para orator. Orator itu orang yang pandai bercakap. Adapun yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk ini kalau sempatlah i'tiqad dia itu mengatakan bahwa hakikatnya susah, tidak, bukan, salahlah seperti itu. Jadi yang buruk itu datang dari kita, khilafnya, salahnya kita ini, itu khilafnya kita, karena kita memang tahu khilaf. Tempat khilaf itu kan manusia, tempat salah. Jadi perbuatan Allah menentukan, perbuatan makhluk sebatas ikhtiar. Makhluk berbuat karena Allah berikan nikmat kuat kepadanya, maka dia pun dapat berbuat. Sikin, pisau membelah, bukan menentukan. Ini hanya pada adat saja. Ada terbelah karena ada pisau. Pisau itulah yang membelah, tapi hakikatnya bukan pisau itu yang membelah, tapi Allah telah menentukan. Terbukti pada Nabi Allah Ismail ketika digerakkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tak bisa untuk membelah daging yang lembut. Ia pukulkan pisaunya ke batu, terbelah batu. Ibrahim pun berkata, batu, kenapa kau terbelah? Lebih kuat daripada daging ini. Kata batu itu, Allah tak menentukan bahwa engkau membelah daging yang lembut itu, tapi hanya Allah tentukan engkau dapat membelah aku. Kata batu itu. Nah, hukum adat. Adat terbakar karena adanya api. Api itulah yang bakar, tapi hakikatnya bukan api yang bakar, karena api juga makhluk, tak bisa menentukan. Makanya Nabi Allah Ibrahim pun tak terbakar oleh api. Walaupun nanti ulama tafsir berbeda pendapat tentang kalimat bardan wa salaman. Kalau Allah tak sebutkan wa salaman, maka matilah Nabi Allah Ibrahim kesejukan, katanya. Begitulah pendapat ulama tafsir itu. Yang pastinya makhluk selain Allah adalah makhluk, bukan menentukan. Ya. Iya, karena dia bercakap itu mendengar dari orang yang salah. Itulah kaji-kaji bahasa ibu ini dipercut selalu bahasanya tuh, mau dikeluarkan orang. Bukan aku tidak sholat, belum ada geraknya lagi aku nih kan. Belum Allah tentukan lagi nih kan. Belum Allah tentukan lagi nih. Ya hebat kali, tahu dia ketentuan Allah itu rupanya. Kan tahu dia rupanya apa yang Allah tentukan sama dia. Ya Allah, padahal Imam Syafi'i itu sudah mencontohkan dia tuh sambil seluruh kawannya nak nguji keilmuan dia nih, betul tidak nih dalam segala waktu. Apakah dalam mengajar saja, sedang naik kuda, berapa kaki kuda Tuhan, turun dia 4 katanya. Padahal
memang 4 lagi koordinator, tapi apa? Berikan pengajaran sama kita nih yang belum. Kenapa? Namanya makhluk kan bisa saja berubah, dia Allah tentukan, bisa saja. Hal yang tak bisa pakai akal terjadi, kan bisa saja itu. Jangankan ke Nabi, ke para waliullah, kepada ulama saja pun kadang-kadang Allah berikan nanti kelebihannya tak bisa dicerna oleh akal. Tadi ini ketentuan Allah pula bisa diketahuinya, kan udah hebat ceritanya tuh, rusak. Jadi yang begitu tuh ibu katakan aja lah, salah kau ini, tak begitu. Makanya dalam kitab Sulukus Salikin yang dikarang almarhum guru kami Alam Sahmu, yang diringkasnya dari Minhajul Abidin, di sana berbicara tentang aqabah dan awaiq. Kan kesimpulan Minhajul Abidin itu kan aqabah dan awaiq, kesimpulannya. Dikatakan di sana, kata Imam Al-Ghazali, jahatnya tipu daya syaitan itu, dia membisikkan dalam hati hamba untuk menundakan taubatnya kepada Allah. Maka ia akan berkata, bukan aku tidak ada salat, tunggu, kalau nanti aku tidak sembahyang, tidak aku macam mereka tuh, betul-betul aku tunggunya inilah ditundakan oleh iblis laknatullah. Apa dia tahu kapan dia mati? Sedangkan mati tersebut ketentuan Allah. Al-mautu ya'ti baghtah, mati datang tanpa pemberitahuan. Prosesnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa dimundurkan atau dimajukan walau barang sesaat pun. Kalau sudah datang dia, siapa bisa nundanya? Atau kemana kita lari? Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kau berada di jeruji besi sekalipun kau lari, yang namanya mati pasti akan datang kepada engkau. Nih, maka seharusnya dia lebih menyegerakan dirinya untuk menghadap Tuhannya, dan wajib segera, kan wajib. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera engkau mencari keampunan dari Tuhan, bukan kau tunda-tunda. Salahlah. Ya, banyak manusia itu yang salah dalam berfikirnya menuju ke Tuhannya. Seharusnya fikirnya membawakan dia ingat ke Tuhannya. Fikir dalam menuju ke Tuhan, zikirnya seharusnya itu dia, ya, ingatnya. Dan bagi api pada menghanguskan, dan jikalau tiada, niscaya lazimlah bahwa tiada begituan kita itu esa pada perbuatan. Semua sudah Allah tentukan, apa yang di langit dan apa saja yang di bumi. Allahul ladzi
khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min duni min wali wala syafi' afala tatadhakkarun. Maka apa saja pun yang di langit dan apa saja yang di bumi, walau binatang melata sekalipun, semuanya telah Allah tentukan. Ya, semuanya Allah tentukan. Apa saja kepada mereka, ketentuan Allah tersebut itu, perbuatan Allah itu maha sempurna. Makanya kembali lagi, tak ada manusia mati itu salah. Tak jadi dia mati katanya. Banyak itu orang kan belum mati lagi itu. Tempat kami ada gitu, udah dimandikan lagi, udah dikapani lagi, pak udah dimasukkan dia ke dalam keranda tuh, diletakkan digini keranda tuh, yang lari-lari banyak. Macam kejadiannya pas di muka rumah Ustadz Abdul Majid yang lama dekat kuburan tuh, tolakan ya keranda tuh. Ada yang lari, ada yang ngelompat, ada yang tenang saja. Rupanya ketika sudah diangkat, ditentukan Allah, bisu dia, bisu. Kenapa bisu? Jangan kau tanya-tanya kenapa, terserah Allah lah. Kan itu kan? Kan banyak kata orang, oh mungkin udah nampaknya muka nakir tuh, jadi Allah bisukanlah dia supaya cakap. Dari mana pula kita tahu? Yang pasti terserah. Tengok saja dia, semakin kuat tidak dia beramal. Kalau tak kuat dia beramal, berarti rugilah dia. Ya, seharusnya makin kuat beramal. Nah, kan dikisahkan seorang ulama besar yang apabila dia datang di hatinya kurang mahabbahnya kepada Allah, agak lalai, dia pun masuklah ke dalam, dibuat jadi kamar ini macam keranda, dia masuk dalam tuh, sampailah dia merasa ketakutan, dia pun keluar lagi, terus beramal. Datang malas lagi beramal, masuk lagi dia, sampai satu ketika bermimpi dia dimasukkan ke dalam neraka, berkelupasan kulit di tubuhnya. Bangun dia, dilihatnya berkelupasan, bau mimpi, bau udah berkelupasan kulit-kulitku. Siapa dia? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, seorang wali Allah, raja. Ia tinggalkanlah hartanya. Begitu. Kalau nak beramal pun keluar-keluar kita, wahai para suami, tak dilarang, asalkan di rumah cukup. Ini di rumah masih suka lagi gulai kari, ikan jenahar tuh, sedap tuh kan. Nah, apa kan? Urusan Allah lah itu, yang penting aku beramal, begitu. Salah lah. Saya tanya begitu, cerita kawan tuh, kewajiban suami itu katanya sekali aja Ustaz katanya, selebihnya terserah Allah lah itu. Umat lah berpikir ini sesat kajian, salah paham. Mana pula begitu? Nah, salah lah. Silakan kita berkhalwat, pergi kita yang berapa, 4 bulan umpama itu mereka kan, silakan. Tapi di rumah bereskan, cukupkan, dan betul yakini terjaga keamanannya, terjaga pendidikannya, begitulah. Ya, jadi tak dilarang kita pergi keluar untuk beramal. Laki-laki, kalau istri
di rumah suaminya, kecuali nuntut ilmu. Nah ini nuntut ilmu, pergi, apalagi ilmu fardu ain kita nih, ke Tuhan, ada tempat mengaji, datanglah, fardu ain. Nah ya, kalau zikir akbar, tunggu dulu lah, kira-kira luang kali waktu begini, kalau tidak udah itu ya. Rupanya zikir akbarnya pakai syarat, yang datang mesti pakai baju putih-putih, tak ada pula sampai utang, coba sampai kredit dia, janganlah begitu. Nah, ya, tak usahlah begitu kita. Tak ya. Maka barang siapa mengiktikadkan bahwasanya segala perkara daripada asbab yang beradat, seumpama manusia, apa tuh? Oh, nasi itu apa tuh? Seumpama masa apa? Nasi ya? Ya, nasib. Oh ya, ya, mengenyangkan ya. Oh iya nasi itu ya, beradat ya, seumpama nasi mengenyangkan dengan tabiatnya, nasi mengenyangkan dengan tabiatnya, artinya dengan zat dan hakikatnya, maka tiada ada yang membantahi pada kafirnya. Itu dah mulai. Padahal memberi kenyang karena adat saja, kebiasaan yang sah berulang-ulangnya, sah terhentinya. Ada kenyang karena ada makan, ada lapar karena tiada hakikatnya bukan makan mengenyangkan. Banyak orang yang tak makan kenyang di rumah sakit tuh nih, di rumah sakit yang terkapar tuh, apa saudara ada, kata dokter boleh makan, ada bawa boleh masam 9, mual, kenyang puas. Berarti bukan makan itu mengenyangkan, berarti tidaklah dia menentukan pada tabiatnya. Nah itu dia, tidak hanya pada adatnya saja. Apa katanya? Tidak ada perbantahan ulama mengatakan dia apa? Kaf. Nah, udah kaf dah payah tuh. Kafir. Ya. Kafir. Tidak ada perbantahan ulama yang mengatakan dia itu kafir. Karena ada lagi selain Allah yang menentukan, katanya. Oh, tidak ada. Allah Ta'ala itulah zat yang maha menentukan. Nanti seperti yang diketahui daripada hadis ya, cerita daripada syekhan ini, dua syekh ini biasa tertuju kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, cukup dulu kita ya. Minta izinlah saya Bapak Ibu, saya ada rumah sakit lagi nih ya.
Jadi ibu kami yang satu tuh mengganti oma di rumah sakit sampai saat ini belum sadar-sadar lagi. Kalau ditengok, ya Allah, tak tahu lagi. Umurnya masih muda aja lagi, belum tua kan. Adik emak kandung saya. Tinggal di Sungai Tuan sana dekat Ustadz Husaini. Kami di Percut, dengarlah sakit dia sana rupanya udah terkapar, sudah dilarikanlah ke rumah sakit. Ada yang bertanya, waktu tutup boleh ya, silakan. Orang jalan di atas air, orang jalan di atas air, bagaimana kita dapat supaya percaya? Ini pertanyaannya belum sempurna itu. Bagaimana supaya saja Allah kabulkan, karena percuma dia dengarkan menurut wali. Si murid ikhlas menerima, ya udah di bawah saja sampai satu masa pergilah mengajar, pergilah mereka dengan bersegera, sampailah di pinggir laut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ya Allah, terlambat kita. Berapa banyaklah orang yang sana akan merasakan kecewa. Terlambat kita. Senyum, Tuhan ini bercanda aja gitu, bercanda aja. Marah guru, kenapa kalau aku bercanda? Kan betul nih, Tuhan jalan gitu, Tuhan gitu. Adalah Tuhan di belakangku aja lah. Maksudmu naik ke dakap penyelaman gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun berjalan, nangis terus. Kenapa bisa begitu? Tapi Tuhan katakan, amalkan aja Bismillahnya, Allah kabulkan. Sebab itulah maka ada doa Bismillah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadl. Ya, aku inginkan kemuliaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamd. Bismillahirrahmanirrahim wa bihaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadri wa yassir amri